Kalau dulu Mazda CX-3 itu ada varian Pro dan Sportnya, nah di tahun 2025 ini ada varian baru, dua juga. Pro Auto Exec dan juga varian Kuro. Nah, varian Kuro ini jadi varian standarnya dari model Mazda CX-3. Yuk kita bahas mobilnya 3 plus dan 3 minus dari mobil ini. Jadi apa aja perbedaannya di varian yang Kuro ini? Pertama sebenarnya ada di bagian depannya. Kalau dulu grillnya itu modelnya horizontal, garis-garis gitu ya. Sekarang udah modelnya seperti bahasa desain Mazda yang lainnya, honeycomb. Dan ada 3 titik merah yang mencerminkan ke arah-arah sport gitu lah mobilnya. Terus yang kedua ada di bagian spionnya, sekarang jadi warna hitam dan udah auto folding. Dan yang ketiga perbedaannya ada di dalam kabinnya sebenarnya udah pakai speaker dari JBL. Dan gak lupa di bagian belakang itu, tepatnya di bagasi, ada emblem Kuro-nya. Dan juga karpet sih sebenarnya di dalam. Jadi apa aja kelebihan-kelebihan dari Mazda CX-3 yang Kuro ini? Yang pertama pastinya adalah materialnya. Mazda pastinya material premium semua, kokoh ya, awet bahan-bahannya. Walaupun masih banyak yang pakai plastik, cuman dipaduin juga nih kayak di bagian depan ada sweat-sweatnya. Sebenarnya ini sama aja dengan varian yang sport ya. Jadi penambahannya sebenarnya dikit aja di bagian dalam. Kayak contohnya di bagian dalam nih dapat karpet bertuliskan Kuro dan ada di tulisan Kuronya tuh warnanya dikasih warna merah. Jadi kayak JPN banget. Ditambah lagi sekarang kalian dibikin lebih nyaman lagi di mobil ini karena Mazda sudah bekerja sama dengan JBL untuk speakernya. Jadi ada total 6 speaker berikut dengan tweeternya. Kelebihan yang kedua, jadi speakernya udah bagus, pakainya JBL. Harus didukung juga dong dengan kekedapan kabin yang memadai juga. Jadi di mobil ini enak banget sih, aku nggak begitu kerasa. Suara mesin aja nggak kerasa loh di bagian dalam. Apalagi suara bising motor, mobil di luar. Cuman tetap kalau klakson-klakson tuh pastinya kedengeran. Itu harus. Dan yang ketiga kelebihannya ada di rasa berkendaranya. Of course untuk Mazda, rasa berkendaranya kalian nggak dapat dipungkiri lagi sih. Semua orang yang rata-rata beli Mazda pengen nyarinya itu fun to drive dia. Karena dulu juga jargonnya Mazda zoom-zoom, jadi kayak bisa satset gitu kan. Terutama untuk mobil-mobil yang Mazda itu udah ada GVC juga, G Vectoring Control. Jadi itu membantu sekali untuk handlingnya yang lebih enak dan nyaman lagi. So, untuk mobil ini 3 kekurangannya. Yang pertama tuh ada di bagian desainnya. Memang desainnya Mazda emang bagus, premium, mewahnya dapat banget. Tapi ini udah 8 tahun mobilnya tapi masih seperti ini aja. Jadi agak kurang aja kayaknya gitu. Dan yang kedua, kabinnya itu di belakang tepatnya ya terasa sempit. Jadi emang mobil ini nyamannya buat bawa sendiri dibandingkan kalian duduk sebagai penumpangnya. Dan yang ketiga, minusnya itu harganya hampir masuk ke setengah miliar ya. Hampir nyerempet 500 juta, dia di 417 juta. Tapi banyak hal yang masih kurang gitu. Misalkan dari head unitnya masih kecil, sedangkan sekarang kan mobil-mobil udah geber-geber fitur banget ya. Harusnya mending head unitnya digedein dan juga masih analog untuk speedometernya dan belum power tailgate. Jadi Mazda CX-3 ini punya daya tarik sendiri dari mobil ini. Terutama dari brand-brand Jepang yang ada, dia tuh terasa lebih premium berdasarkan dari harganya juga ya. Tapi kalau kita bandingin dengan sekarang tuh banyak banget brand-brand mobil Cina yang baru berdatangan dengan berbagai macam fitur yang ada, mobil ini masih kalah dari segi fiturnya. Cuman kalian dapat rasa berkendaranya yang enak banget sih, yang fun to drive dari Mazda. So, kayaknya mobil ini sudah saatnya deh jadiin all new. Jadi bukan sekedar new doang atau facelift doang, tapi udah all new. Dengan beda harga yang sekitar 18 jutaan, dulu yang versi sportnya itu di 399 jutaan, dan sekarang jadi 417 jutaan. Agak
naik banyak, tapi yang didapat kayaknya masih kurang. So, jadi penasaran gimana jadinya kalau Mazda CX-3 dijadiin all new. Kita tungguin aja, dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Bye-bye!